pemirsa Tabang TV Jurnal, hari ini merupakan hari kedua rombongan DPR RI Ketua Komisi 5 yaitu Bapak Lasarus sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, hari ini penyerahan bantuan 1 buah unit bus kepada Yayasan Persekolahan Katolik Nyarungkup Kota Singkawang. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat kembali memberikan bantuan bis kepada Yayasan Persekolahan Katolik Nyarungkup di Jalan Nyarungkup, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu pagi. Diawali dengan mengunjungi kantor DPC Partai PDI Perjuangan Singkawang. Penyerahan bantuan secara simbolis 1 unit bis ke Yayasan Persekolahan Nyarungkup Kota Singkawang pun berlangsung dengan lancar. Dengan menempuh perjalanan dalam keadaan hujan, kunjungan kerja ini tetap berjalan dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga besar PDI Perjuangan. Penyerahan bantuan bis tersebut merupakan ketiga kalinya yang diserahkan Lasarus. Setelah pada Jumat 5 Februari 2021 menyerahkan bis ke Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dan kepada Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Kita dengar ya, sekolah ini usianya sudah 100 tahun lebih. Saya sendiri jujur baru pertama kali ke tempat ini, belum pernah saya hanya mendengar saja. Ada persekolahan di pedalaman sini. Ini dulu cikal bakalnya ini dibina oleh misionaris dari luar ya, yang mendirikan tempat ini. Dan sekarang semua sudah diurus oleh putra-putra terbaik kita sendiri dari masyarakat di sini, khususnya putra daerah di sini. Tentu karena ini dulu diurus oleh misionaris, pasti zaman dulu kan donaturnya bagus. Dan sekarang semenjak donaturnya ini pergi kan tentu ada pengaruh terhadap support terhadap sekolah ini. Nah, kita mendengar bahwa jumlah siswanya ada kecenderungan menurun. Dari sisi kualitas pasti ada pengaruh. Dan sekarang oleh Bapak Monsinyur Agus ini kan dibangun kembali tempat ini ya. Dengan mimpi ini bisa dikembalikan seperti awal. Nah, maka tadi beliau menyampaikan juga ada beberapa hal yang perlu dibantu di sini. Di sini seperti yang tadi kita dengar bahwa ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi di satu tempat dan diasramakan anak-anak di sini, putra-putrinya. Nah, persoalan sekarang itu kan masalah asrama. Ya, bis sudah kita bantu, ini yang kedua. Yang pertama kemarin swadaya dari orang-orang tua murid dan para donatur. Ini dari pemerintah. Pemerintah hadir juga. Nah, sekarang asrama yang ada juga sudah tidak layak. Tadi Bapak Uskup cerita sama saya. Makanya tadi saya akan upayakan apakah masih bisa tahun ini kita bantu asramanya. Karena anak-anak yang usia muda ini kan tidak mungkin cewek cowok di satu asrama. Membinanya juga tidak mudah. Apalagi ini kan pembinaan dari TK, SD, SMP sampai SMA. Jadi usia-usia berkembang. Ini kan harus dibina dengan cara yang manusiawi lah. Karena tempatnya kan harus cukup, fasilitasnya memadai dan seterusnya. Sehingga tempat ini nanti bisa menghasilkan putra-putri terbaik yang nantinya juga akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Saya rasa demikian. Target kapan Pak untuk pembangunan asrama tersebut? Kalau asrama ini saya belum bisa targetkan dulu, tapi pasti akan kita intervensi ini. Nah, karena syaratnya juga cukup. Tanahnya saya tanya tadi ada 17 hektar, masih di komplek ini dan statusnya sudah sertifikat semua. Untuk target waktu saya harus koordinasi dulu sama kementerian. Ya, karena kan saya tidak boleh menjanjikan sesuatu nanti nabrak aturan. Kan kita juga harus tunduk kepada aturan main. Tahapan anggarannya bagaimana, perubahan dan seterusnya semua harus ini dengan baik, jangan sampai nanti kita bantu lalu menimbulkan masalah di sini. Itu kita tidak mau. Ya, jadi sekarang kita harus tertib, ya, tertib aturan, tertib kepada proses. Ya. Jadi untuk kami yang di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pembangunan terminal barang internasional itu di Aruk, Badau, dan Intekung. Kemudian ada pembangunan terminal KLBN nanti di 2022 di
di sini di Singkawang dengan anggaran 25 miliar. Mudah-mudahan dapat direalisasikan di 2022 juga di Singkawang. Kemudian kita juga ada pembangunan UPPKB ya, jembatan timbang di Siantan dan di Sintang. Nah, saat ini juga di 2021 ini akan dibangun. Di Sintang itu dengan anggaran 18 miliar dan di Siantan itu kurang lebih ada 10 miliaran tahun ini. Nah, ini semua untuk meningkatkan infrastruktur transportasi darat. Kita juga tahun ini membangun dermaga di 4 titik lokasi di Sungai Ringin, Nangasilat, Teluk Batang, dan Rasojaya. Itu lumayan, hampir 60 miliar 4 dermaga tersebut. Nah, ini semua untuk meningkatkan sarana transportasi darat. Kita juga meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, yaitu berupa perlengkapan jalan, marka, rambu, dan sebagainya. Itu juga besar untuk Kalimantan Barat ini. Sehingga kami berharap fasilitas-fasilitas keselamatan, kemudian sarana-sarana transportasi, prasarana transportasi, infrastruktur ya, transportasi di sini dapat lebih maju. Tadi disebutkan juga pelabuhan Kijing untuk sarana lautnya juga digelontorkan dana APBN, kemudian di bandara juga dari Direktur Jenderal Udara ya untuk pelabuhan Singkawang. Nah, ini semua akan meningkatkan prasarana ya di bidang perhubungan di Kalimantan Barat. Majulah. Kalau Kalimantan Barat sudah lebih majulah daripada provinsi lain karena anggaran yang digelontorkan terlihat dari banyaknya anggaran. Jadi anggaran Kalimantan Barat itu selalu lebih banyak daripada provinsi yang lain, khususnya di Kalimantan ya. Nah, untuk 2000 sebenarnya kalau dari segi usulan, waktu kita kemarin Rakernas di Golden Tulip itu kan usulan itu sebenarnya hampir 1 triliun itu. Cuma kan karena keterbatasan pemerintah, apalagi tahun ini kan banyak refocusing dan efisiensi anggaran, sehingga anggarannya turun gitu. Jadi mungkin bertahap secara 5 tahun nanti akan kita penuhi semua usulan-usulan dari daerah untuk bisa disetujui oleh pusat. Setelah meninjau Yayasan Persekolahan Nyarungkop, Lazarus akan mengusahakan bantuan untuk pembangunan asrama, yang mana selama ini dana pembangunan asrama hanya berasal dari bantuan donatur dan orang tua murid. Setelah penyerahan bantuan ke Kota Singkawang, rombongan roadshow kunjungan kerja ini melanjutkan ke Kabupaten Bengkayang dan menyerahkan bantuan 1 unit bis kepada Institut Santi Buana Bengkayang. Saya kira ini merupakan berkah bagi Kabupaten Bengkayang ya, karena mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, Dewan Pak Bapak, dari Komisi 5 dan juga dari Kementerian Perhubungan. Ya. Memang saya melihat bahwa unit kendaraan yang dihibahkan ini memang sangat dibutuhkan oleh Institut Santi Buana. Ya. Dan saya juga berharap ke depannya selain memang ada hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lazarus yang bisa dikomunikasikan dalam pengembangan institut ini, saya berharap juga pihak institut juga memberikan respon yang kuat Pak ya. Misalnya ada persyaratan apa dan sebagainya ya dipenuhi sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekali lagi memang berharap bahwa institut ini akan menjadikan ikon di Kabupaten Bengkayang hingga ini, dan tentunya peran pemerintah Bengkayang akan memberikan dukungan ya. Pertama tadi saya sampaikan mungkin akses jalannya ini harus dibangun ya. Tapi secara intinya bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Bengkayang masih berharap banyak kepada pemerintah pusat di Balang tadi untuk bisa membantu kita ya, karena APBD juga kita terbatas. Kita berharap APBN akan memberikan porsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bengkayang bisa berkembang sehingga bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di provinsi Kalimantan Barat. Kira itu. Kami dari pihak yayasan ini merupakan sesuatu yang lebih kata tidak kami sangka-sangka ya, dalam waktu yang begitu singkat kita diminta membuat proposal dan sebagainya, dan kami bersyukur sekali dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya benar-benar terwujud. Dan ini merupakan suatu bantuan yang sangat berguna sekali bagi kami, secara khusus apalagi di daerah kita di sini memang transportasi dan sebagainya sangat dibutuhkan. Misalnya tadi yang dikatakan pengabdian masyarakat, penelitian dan sebagainya. Kemudian bisa
bisa kami gunakan sebagai sarana untuk praktek, karena kami juga ada mata kuliah yang memang ada hubungan internasional, hubungan perdagangan internasional di daerah perbatasan. Kemudian dengan keterbatasan dari mahasiswa kami yang hanya memiliki kendaraan yang kurang, tapi dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh kementerian dari Pak Lasarus, kami sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan ke depannya kami juga berharap ada bantuan-bantuan yang lain. Karena sebelumnya kami juga pernah mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan, itu adalah mikro teaching, kemudian bahasa, kemudian ada audio visual dan sebagainya. Dan kami juga lagi mengajukan ini untuk Sunawa. Saya sudah sampai pada misalnya sudah jalan semua dan sudah ada dari pengujian lapangan, sudah mudah-mudahan dalam waktu dekat semua bisa terrealisasi. Karena kami boleh dikata yayasan ini bukan satu yayasan yang kaya ya, kami bisa hidup, bisa berjalan, jadi kami sangat bersyukur sekali dengan adanya campur tangan dari pihak pemerintah dan dari pemerintah daerah yang sangat mendukung keberadaan kami, kehadiran kami di sini, itu sangat bersyukur sekali. Harapannya, Stefanus selaku Ketua Yayasan Institut Santi Buana Bengkayang, semoga kelak banyak wakil rakyat yang tergerak untuk membangun pembangunan Institut Santi Buana Bengkayang ini. Dita Oktari Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.